Nah ini teman-teman, tutup klepnya sudah kita lepas ya untuk Nissan X-Trailnya. Untuk keluhan yang bunyi pada saat pagi saat terawal cekrung tok 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 tadi setelah panas mesinnya suaranya hilang. Nah itu untuk kenapa seperti itu, ini kita mau cek ya teman-teman. Ini sudah kita lepas tutup klepnya, dan di sini terlihat yang kemarin sudah sempat kita ukur juga di bagian klepnya. Nah di sini untuk klepnya ada yang tidak seragam ya. Untuk yang nomor 1 in itu 20, ada yang 15, ada yang 30, dan ada 25 dan seterusnya. Dan yang X juga seperti itu. Nah jadi nanti kita akan coba ratakan semua di bagian lifternya ini ya. Lifternya nanti kita akan lepasin satu persatu, dan kita akan samakan menjadi 0,30 mm semuanya rata. Jadi yang 15 ini terlalu celahnya terlalu sedikit, jadi bisa menimbulkan bunyi tok 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 juga. Nah jadi setelah kita periksa semua tadi di bagian cylinder head mobil Nissan X-Trail ini, untuk as klepnya juga sudah kita cek tadi. Ini di bagian sini juga ada banyak sekali yang termakan di bagian rumah, itu kan as klepnya ya. Nah seperti ini juga, tapi belum terlalu dalam. Ini nanti coba kita amplas dulu sedikit ya, nanti agar bisa maksimal setelah kita lakukan penyetelan di bagian lifternya. Nah ini teman-teman ya, untuk kondisi as klepnya untuk mobil Nissan X-Trail ini sudah terlalu banyak sekali yang termakan di bagian as klepnya ya teman-teman. Nah yang sebelah sini ini untuk yang X itu menandakannya di sini tidak ada terdapat gigi-gigi seperti ini. Nah kalau yang in itu terdapat gigi-gigi seperti ini. Nah inilah yang dibaca oleh CMP ya, CMP sensor CMP. Nah untuk kondisi as klepnya sendiri itu seperti ini ya teman-teman. Ini sebenarnya sudah terlalu banyak termakan di bagian as klepnya nih. Yang pinggir sini nih kondisinya bagus, tapi yang sebelah sini ini termakan ya, di tengah ini termakan. Nah ini untuk permasalahannya kenapa bisa seperti ini, mungkin jarang ganti oli, telat oli jarang ganti, jadi menyebabkan termakan di bagian as klep ini. Nah juga bisa juga kemungkinan karena lifter atau penyetelan klepnya yang ditekan oleh palep atau klep. Nah palepnya itu sudah menyempit di bagian lifternya. Jadi seharusnya untuk klep itu 0,30. Nah itu ada yang 0,15 dan ada yang 0,25. Nah jadi kalau misalnya 0,25, dia itu pada saat ditekan oleh as klep ini, jadi untuk lifternya itu terlalu terlalu cepat dapat. Jadi yang lainnya itu belum dapat karena ada 0,030 dan yang satunya 0,25. Nah misalnya seperti ini. Nah misalnya di sini 0,20 0,30 ya, maaf, 0,30. Nah jadi di sini untuk penekanannya itu maksimal pas. Jadi begitu sampai di sini dia baru menekan untuk bagian lifternya. Nah jadi kalau di sini 0,15 atau 0,25 ya, 0,25, jadi otomatis di bagian ini dulu yang menekan daripada bagian yang sini. Nah jadi begitu ini menekan, nah ini akan terlalu mengangkat dan menekan di bagian ini ya teman-teman. Nah jadi begitu ini 0,25, di sini 0,20. Nah ini akan lebih cenderung menahan as klep ini, jadi lebih tertekan, jadi di sini mengakibatkan termakan di bagian sini. Nah seharusnya dia 0,30 semua rata, 0,30 semua rata. Jadi untuk bagian es klepnya ini atau tangkupannya ini tidak termakan seperti ini. Nah ini untuk tangkupannya seperti ini kondisinya, termakan di bagian
sini. Nah nanti ini kita akan coba haluskan ya, karena untuk sementara waktu sebenarnya ini seharusnya sih dibawakan ke tukang bubutan ya, teknik itu mereka nanti akan mensejajarkan semua untuk tangkup-tangkupan ini. Nah itu semua akan didudukkan di cylinder head, lalu akan disenter kembali dan akan dibuatkan untuk dudukannya ini agar rata kembali dan pemutarannya menjadi balancing ya. Nah jadi karena ini juga kondisinya minta tolong dan kita akan coba bersihkan seperti biasa, dan alhamdulillah setiap kali kita buat seperti itu alhamdulillah bisa terselamatkan ya teman-teman. Nah, jadi caranya nanti kita akan setel di bagian valve-nya. Nanti di situ akan kita kurangin sedikit untuk valve titernya ya. Kita gosok dengan cara kita gosok. Pokoknya harus di 0,30, jadi bisa membuat rata di bagian klepnya semua untuk sela-selanya. Oke ya, kita akan coba nanti perbaiki di bagian sini. Nah jadi yang membuat dia termakan itu di bagian sini. Nah ini sudah meruncing, di pinggirnya ini sudah meruncing ya teman-teman, udah tajam. Jadi di sini sudah memakan di sini. Nah jadi kenapa ini bisa tajam, karena yang dimakan itu di bagian tengah sini. Nah di bagian sini, jadi posisi as klep itu dia menekan di sini. Nah di dalam sini, nah dia semakin menekan di sini, dan di sini akan semakin runcing. Kalau misalnya ada longgar, dia akan mengembat ke samping-samping sini. Jadi bisa membuat di bagian sini menjadi semakin menyempit, runcing karena semakin dalam ya, karena ini posisi semakin dalam. Jadi di sini meruncing. Jadi kalau kita masukkan seperti ini dia agak sangkut, agak nyangkut ya. Nah jadi kita harus kikis di sini pinggir-pinggirnya. Setelah itu nanti kita ampas ini, kita ratakan. Ini juga nanti kita ratakan seperti video-video kita yang lalu ya. Ini semua nanti kita ratakan. Nanti setelah itu kita akan coba tes lagi untuk mesinnya. Mudah-mudahan bisa berhasil, dan nanti ini untuk tangkupannya juga kita kikis ya, kikir. Nah jadi untuk bagian as klepnya, nah jadi untuk bagian klepnya nanti ini kita akan samakan semua rata 0,30 mm agar maksimal dan tidak terlalu menekan di bagian as klepnya, jadi tidak termakan di bagian rumah as klep ini. Nah jadi yang menyebabkan dia itu bisa seperti itu teman-teman, karena di bagian bawah itu valve-nya, klepnya ya, klepnya itu semakin lama semakin menipis, jadi membuat dia naik, jadi membuat kerenggangannya menjadi kecil. Nah jadi kalau misalnya semakin kecil, nah valve yang as klep tadi, valve yang di as klep tadi yang lebihnya itu, nah itu akan semakin cepat dia menekan untuk bagian liter ini, dan akan menyebabkan terdorong ke atas dan membuat tangkupan yang atas itu tadi jadi termakan. Nah jadi seperti itu, kita akan coba setel semuanya, kita samakan semua. Oke, kita lanjut ya. Nah untuk mengikis untuk bagian tangkupannya ini, nah di sini kan tidak termakan ya teman-teman. Di sini itu tidak ada yang termakan, bagus kondisinya, tapi di sini yang termakan nih. Nih di sini dia dapat cacat seperti ini ya, cacat. Nah jadi yang harus kita ratakan itu di sini, kita hilangkan tajamnya ini, tajamnya kita hilangkan sampai rata. Nanti kalau misalnya sudah rata, nanti ini ketemunya di sana akan lebih bagus lagi, dan tidak akan menekan di bagian, tidak akan makan bagian as klep ini. Nah jadi runcingnya inilah yang membuat dia makan bagian as klep ini. Nah seperti itu. Jadi ini kita akan kikis untuk tajamnya ya.
Kita akan kikis caranya seperti itu. Nanti ini juga nanti kita gosok ya menggunakan kertas pasir. Oke, kita lanjut. Nah ini teman-teman ya, tuh es klepnya nih sudah kita cuci. Nah cara penyuciannya sudah ada di video-video kita sebelumnya, kita menggunakan kertas amplas. Nah jadi kemarin tuh di sini termakan di bagian pinggirnya ya, termakan karena di sini di kopnya ini sudah mengalami tajam ya, di sini sudah tajam. Nah jadi begitu di bagian sini termakan jadi di sini mulai tajam dan lalu memakan tuh as klep ini. Nah ini sudah kita ratakan, di sini juga sudah kita ratakan, sudah kita center kembali ya, sudah center kembali. Nah ini juga menyebabkan suara kasar yang bunyi tok 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 itu bisa dari sini, bisa dari koin penyetelan klepnya juga bisa. Jadi setelah turun seperti ini harus kita periksa semua. Jadi untuk kopnya ini sudah selesai kita cuci, tinggal kita bersihkan nanti lalu kita pasang. Untuk suaranya nanti kita cek ya teman-teman. Nah untuk suara di mobil-mobil yang sudah menggunakan koin seperti ini tuh sering kali terjadi pada saat starter awal suaranya kasar, begitu oli naik baru suaranya halus. Nah jadi di bagian ini juga bisa mengalami suara kasar seperti itu. Nah, kita rapikan dulu semua, nanti kita buat kembali. Oke, kita lanjut ya.